Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Putra Darmawan, kelas C8 Manajemen dengan nomor NPM 101-21352. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hayatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Yang pertama, al-insan. Al-insan ialah manusia, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu A. Al-insan, al-is-un-nas, al-nas, anasi, dan insi. B. Al-bashar, dan C. Bani Adam, anak Adam, dan suriyat Adam, keturunan Adam. 2. Fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki manusia semenjak ia lahir, baik didirikan oleh ibu, bapa, kafir ataupun jahiliyah. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. 1. Wujudul Khalik. 2. Ibatul Khalik. 3. Hayatul mudadomah. 3. Hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang Rabbani dibawa oleh Islam. Menurut Al-Mubarakfuri 2007, beliau adalah orang yang paling adil, bisa menahan diri, jujur perkataannya, dan paling besar amanatnya. 1. Makrifatul Khalik, dan 2. Minhajul Hayah. Keempat, ibadatul sholih. Ibadatul sholih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikan sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Menurut Sutriani 2011, pahlawan keras dari masyarakat, baik aktif maupun pasif, melakukan pembokian ekonomi, menyiksa fisik para pengikutnya, teror mental, dan rencana pembunuhan. Dan di sini kita memasuki ke bagian 3, yaitu Marifatul Rasul atau mengenal hakikat para rasul. 1. Abid min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, bersiaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan dituntaikan dengan baik. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Yang membedakan Rasul dengan manusia yang lain ialah Rasul mendapatkan wahyu menyuruh kita mengilahkan Allah. Yang pertama, insan, yaitu manusia. 2. Nasab, yaitu keturunan. 3. Jims, yaitu fisik. Dan yang keempat, sirah nabawiyah, yaitu sejarah kenabian. 2.
As-sunnah atau sunnah, dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan, yaitu fiqhul ahkam atau fiqh hukum. 3. Rasul minal mursalin atau rasul di antara rasul-rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa, juga sebagai rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Yang 1. Tabligh risalah, yaitu menyampaikan risalah. Yang kedua, adaul amanah, yaitu menunaikan amanah. Yang ketiga, immatul ummat atau pemimpin umat. Dan yang terakhir, dakwah nawabiyah atau dakwah kenabian. Berikutnya ada materi tarbiyah atau marifatur rasul atau kedudukan rasul. Kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Sikap orang akan berbeda-beda ketika berhadapan dengan orang lain sesuai dengan kedudukan orang yang dihadapi itu. 2. Kafir Quraisy menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai tuduhan keji. 3. Bagi seorang muslim, Rasulullah SAW menduduki tempat yang sangat mulia dalam hidupnya. 4. Kedudukan Muhammad SAW adalah sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. 5. Maha suci yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Kata hambanya menurut ulama berarti jisman waruhan, yaitu jasad dan ruh, bukan hanya ruhnya saja ini mimpi nama. Dan yang keenam, sebagai seorang hamba beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang manusia memiliki nasab atau garis keturunan dan memiliki jasad. Memiliki nasab. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. 2. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keluarga yang bersih dan jinak di tengah masyarakat yang kotor di Mekah. Berikut marifatur Rasul, mengenal Rasul, sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul. Rasulullah Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kerasulan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Al-Basyariyatul Kamilah atau kemanusiaan yang seutuhnya. 2. Al-Ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. 3. Ahsiku atau jujur. 4. Al-Fathana atau cerdas. 5. Al-Amanah atau terpercaya. 6. At-Tabligh atau menyampaikan risalah. Dan yang terakhir yang ketujuh, Al-Iltizamul Kamil, yaitu komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Mungkin segitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.